Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Sifatul kitabi bismillahirrahmanirrahim. Kemarin menjelaskan tentang ketika ada satu qadhi wilayah dan permasalahan yang diputuskan itu berkaitan dengan warga di qadhi wilayah lain. Misalnya yang berkasus orang Kebumen, qadhinya hakimnya sendiri, orang Projo hakimnya sendiri. Nah, ketika mau memutuskan orang yang ghaib, ini nanti menulis surat kepada qadhi wilayah yang warganya ada di situ. Karena orang yang mau diputuskan berada di wilayah qadhi lain, di wilayah hakim lain. Hanya menulis surat, tapi surat ini harus disaksikan oleh dua orang yang adil. Suratnya ini disaksikan butuh dua saksi. Karena surat tulisan itu tidak bisa jadi saksi. Saksi harus hidup, harus dua orang yang adil. Surat ini hanya dalam rangka istilahnya pemberitahuan kepada hakim wilayah lain. Bismillahirrahmanirrahim. Hadara indana afanillahu wa iyyaka. Ini contoh suratnya. Sudah hadir kepada kami qadhi wilayah tersebut. Semoga Allah mengampuniku dan mengampunimu. Ini tulisannya hakimnya tadi itu. Semoga Allah mengampuni hakim saya, misalnya saya hakim wilayah Projo dan kamu hakim wilayah Kebumen misalnya. Wa iyyaka fulan, siapa disebut namanya. Fulan ini istilahnya kalau orang sini ya seseorang, nama Kisanak misalnya, atau siapa, Zaid misalnya. Ini kadang fulan fulani, perumpamaan laki-laki. Kalau fulanah perempuan, perumpamaan untuk perempuan. Wada'a fulan wada'a ala fulan al-ghaib. Seseorang A, fulan A, misalnya siapa namanya, mendakwa kepada fulan yang lain yang enggak ada. Orangnya tidak di wilayah saya, tapi al-muqim fi baladika. Dia wargamu. Dia mungkin di wilayah kamu. Malah qadhi yang dikirim surat itu bisyai'il fulani, dengan apa, misalnya harta, misalnya ini tentang tuntutan harta sekian, apa tanah atau rumah misalnya, pekarangan misalnya, bisyai'il fulani wa aqama alaihi syahidaini, dia yang menuntut sudah mendatangkan dua saksi kepada saya. Wahuma fulan wa fulan, saksinya adalah siapa? Disebut namanya fulan dan fulan. Memang orangnya adil, memenuhi syarat jadi saksi, misalnya begitu. Waqad adalah indi, dua orang saksi ini menurut saya adil orangnya. Ini paling penting dalam hukum Islam, termasuk salah satu yang paling penting itu saksi. Ini dalam hukum Islam semua masalah yang kaitannya ada saksi itu harus adil. Kalau nggak adil tidak sah. Saksi nikah nggak sembarangan, saksi nikah itu. Kalau menurut pendapat muktamad, ada orang menikah, saksinya nggak adil, itu nggak sah pernikahan. Kalau nggak sah, selama hidup dia berzina.
dengan yang katanya istrinya tapi nggak sah karena dulu saksinya nggak adil. Penting sekali saksi itu. Masalah ada masalah apa, hukum apa, itu kadang saksi itu wajib, kadang sunnah. Kalau perkara yang sunnah misalnya akad-akad yang tidak menjadi rukun saksi, tetap sunnah. Hutang piutang sunnah itu pakai saksi. Nanti misalnya satu saat membantah, saya tidak punya hutang, ada saksinya. Atau misalnya orangnya ngomong, saya sudah bayar, sudah melunasi hutang, itu pun sunnah pakai saksi, nggak wajib. Penting saksi ini. Sampai membuat surat seperti ini pun ada saksinya. Dan dua orang saksi ini adil menurut saya, kata hakim yang menulis surat itu. Wa halaftul mudda'i, saya sudah menyumpah orang yang mendakwa mudda'i, yang mendakwa penuntutnya sudah saya sumpah. Wa hakamtu lahu bil mal, saya sudah memberikan hukum, itu hartanya dia, memang dia sudah berani bersumpah, dia sudah ada saksi yang adil. Wa asyhadu bil kitabi fulanan wa fulan, sekarang surat ini saya kirim kepadamu bersama dua orang saksi juga. Ini saksi tadi ini sudah menyaksikan keputusan hakim di wilayah yang menulis surat itu. Paham ya? Paham ya? Nah, dua saksinya ini saksi surat, ini saksi persidangan sendiri. Ini saksi keputusan, ini saksi surat. Surat itu ada dua saksi. Wa yustaratu fi syuhudil kitabi wal hukmi duhuru adalatihim. Karena ini istilahnya menembusi pemberitahuan hakim daerah lain ini. Disyaratkan saksi dalam surat dan saksi dalam hukum duhuru adalim indal qadil maktubi ilaih. Tadi yang hakim yang menulis surat itu kan mengaku ada dua saksi yang adil menurut saya. Tapi masalahnya ini dia mau menulis surat kepada hakim wilayah lain karena yang menjadi tersangkanya, yang dituntut itu warga sana misalnya. Nah, saksinya pun harus nampak adil menurut qadhi wilayah sana. Tidak hanya hakim wilayah sini, tapi hakim wilayah sana pun harus disyaratkan harus mengetahui nampak jelas keadilannya. Jadi kalau orang tidak jelas ini saksinya siapa, pokoknya orang, kalau zaman sekarang kan begitu. Saksi itu siapapun, pokoknya dia ini mau bersaksi dan dia tahu kejadian boleh jadi saksi. Zaman sekarang begitu. Makanya ada orang kadang menyuap saksi bayar saja biar mau bersaksi begini-begini. Akhirnya ya bohong demi uang. Tapi kalau orang adil takut dengan Allah, orang adil itu pasti takut dengan Allah. Karena orang kemarin sudah lewat bahwa saksi adil itu syaratnya tidak pernah melakukan dosa besar walaupun sekali, atau dosa kecil yang terus-terusan. Nah, berarti dia takut sama Allah, orang begitu. Nah, ketika jadi saksi dia insya Allah ya akan jujur. Tapi kalau dia sudah terkenal duhurul ghoi, duhurul fasek, sudah orang tahu semua ada tukang bohong, ngakal misalnya, orangnya sering bohong, ya nggak bisa jadi saksi, nggak bisa menurut hukum Islam. Tapi ini, nah ini saja kalau diterapkan zaman sekarang ya pasti pengadilan akan adil. Kenapa banyak hukum pengadilan yang tidak adil? Ya karena saksinya juga sembarangan. Mungkin malah kadang kalau zaman sekarang saksi itu nggak harus ahli ibadah, yang penting ahli hukum dunia. Kalau ahli ibadah malah nggak dipakai. Hanya ya orang pintar tapi pintar bohong.
Zaman sekarang itu banyak orang cerdas, orang pintar, tapi ya nggak jujur. Sementara orang jujur nggak digunakan. Hah? WC. Lah ono wae kono. Wala tasbutu adalahum indau bita'dil qadi al-katib iliyahum. Tidak cukup hanya menetapkan keadilannya itu dari pihak qadi yang menulis surat. Harus menurut qadi yang menerima surat juga dia tahu keadilannya. Dari dua pihak tahu, oh dia memang orang adil. Qadi sana pun tahu, oh dia ini memang orang adil. Kalau hanya menurut qadi wilayah sini adil, menurut yang menerima surat nggak adil, nggak cukup. Makanya kemarin ada istilah tazkiyah. Tazkiyah ini pembuktian, disucikan dulu, diselidiki dulu, benar tidak ini orangnya adil. Keluar rumah nggak pakai peci saja sudah menghilangkan keadilan, menghilangkan muru'ah. Walaupun nutup aurat tapi pakaiannya nggak pantas, itu kan sudah menghilangkan keadilan. Orang pakai celana kolor, nggak kelihatan pusarnya, nggak kelihatan dengkulnya, itu kan laki-laki sudah nutup aurat, tapi itu tidak pantas seperti itu. Tidak punya adab, tidak akhlak. Itu saja sudah nggak bisa jadi saksi orang begitu, menurut hukum Islam. Tapi ini faslun fi ahkamil qismati wa alam. Ora sah nih kayak. Kan walinya kan sampun adil. Hadir. Walinya sampun adil, tapi saksinya bukan adil. Tidak sah menurut pendapat Mu'tamad. Ada kaul, misalnya zaman akhir itu banyak ulama yang mengambil kaul ini. Karena zaman sekarang sudah maklum merebak kefasikan, nyari orang adil itu sulit, jangankan di luar sana. Santri kadang itu ya tidak punya mur'ah, apalagi yang nggak ngaji. Orang yang ngaji sekarang sudah banyak yang nggak punya mur'ah, jadi sudah merebak kefasikan. Nah itu ada pendapat kaul mengatakan kalau sudah tidak ada orang adil di situ, fasik semua, ya wis, tidak apa-apa, darurat, daripada nggak nikah zina. Tapi itu kaul. Kalau mau tamat, kalau kita pengen hati-hati, yo hati-hati nyari saksi nikah itu, harus hati-hati. Betul-betul orang yang amanah, yang adalah. Paham? Oh alam, wis, kita pilih ya.